A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, ini malam masih puasa yang ke-12 kayaknya. Saya akan memanggilkan anak-anak saya untuk ngaji. Para gus-gus, ini aja turu bae ngaji. Punyane gampang. Gus, tangi. Gus Petruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaji apa? Yang ngaji kok jagon di situ kan pada jagon debat adik kakak-kakaknya ada ini kena dulur-dulur kan pada ngaji, kan pada bisa ngerti ngaji. Iya. Reng. Iya Kang. Bong. Tuh. Tunggu nih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekongnya sekarpe wis. Seperti katon. Plus katon cecer. Assalamualaikum para Gus dan Pak Kiai. Pak Kiai kursi cira poro ya. Salaman barang iya salaman orang dosa. Salaman kene kaki salaman dikit-dikit dosanya pada luntur. Iya. Pintar ngaji nanti yang ngaji yang suka ngaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean tengah kiri nang Buris najan cilik. Iya paham. Mongko ping koronan. Ya. Langsung pengen ya ngaji ke bab sesuci. Kudu dirokana karo wong kabeh halayak umum bersuci dalam hukum Islam. Soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat salat setelah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan salat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara berikut ini. Huruf A, alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Terus huruf B, kaifiat atau cara bersuci. Huruf C, macam dan jenis najis yang perlu disucikan. Huruf D, benda yang wajib disucikan. Huruf E, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Pada nanti bersuci. Bersuci itu ada dua bagian. Satu, bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Kedua, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Macam-macam air dan pembagian. Air yang suci dan mensucikan.
Ini nomor 1 ya. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk mensucikan, membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Air diperhatikan, itu air yang suci, dapat diminum, dapat mensucikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Al-Anfal 11. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Al-Anfal 11. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bertanya kepada lelaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya membawa air sedikit. Jika kami pakai air itu untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air laut itu suci, lagi mensucikan. Bangkainya halal dimakan. Riwayat 5 ahli hadis. Menurut keterangan Tirmizi, hadis ini sahih. Air laut boleh diminum, boleh untuk berwudu. Ini hadis lagi, artinya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya bagaimana hukumnya sumur Buda'ah, beliau berkata airnya tidak dinajisi atau apapun. Riwayat Tirmizi dan katanya hadis hasan. Perubahan air yang tidak menghilangkan keadaan atau sifatnya. Suci mensucikan walaupun perubahan itu terjadi pada salah satu dari semua sifatnya. Yang 3 warna, rasa, dan baunya adalah sebagai berikut. Dawa kudu ditonton wong akeh. Huruf A, berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang. Huruf B, berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam. Huruf C, berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah disebabkan ikan atau keimbangan. Huruf D, berubah karena tanah yang suci. Begitu juga segala perubahan yang sukar memeliharanya. Misalnya berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air itu. Nomor 2, air suci tetapi tidak mensucikan. Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk mensucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini ada 3 macam. Rupanya yaitu huruf A, air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu benda yang suci selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh, dan sebagainya. Air sedikit kurang dari 2 kula. 2 kula, banyaknya air 2 kula adalah kalau tempatnya 4 persegi panjang, maka panjangnya 1,4 hasta, lebar 1/4 hasta, dan dalam 1/4 hasta. Kalau tempatnya bundar, maka garis tengahnya 1 hasta, dalam 2,5 hasta,
dan keliling 1/7 hasta, itu 1 kula. Sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya ya. Terus huruf C, air pohon atau air buah-buahan seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu, air nira, air kelapa dan sebagainya. Itu suci, boleh diminum, boleh untuk masak, tapi tidak mensucikan untuk berwudu. Air yang bernajis itu termasuk bagian ini ada 2 macam. 1, sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis air, ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit ataupun banyak, sebab hukumnya seperti najis. Air bernajis huruf nomor 2, tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula, tidak boleh dipakai lagi, bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak seperti 2 kula atau lebih, hukumnya tetap suci dan mensucikan. Nih ada hadis sing artine air itu tak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna atau baunya. Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Itu air ya. Kemudian apabila air itu cukup 2 kula, tidaklah dinajisi oleh suatu apapun. Riwayat 5 ahli hadis. 4, air yang makruh kira kena cuk, yaitu yang dijemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian, kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Sabda Rasulullah maninge dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian, ya Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak. Riwayat Baihaqi. Benda-benda yang termasuk najis seperti barang benda yang menurut hukum aslinya adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis. Benda najis itu banyak diantaranya: 1, bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Adapun bangkai binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya seperti belalang, seperti mayat manusia, semuanya suci. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Al-Maidah ayat 3. Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, begitu juga mayat manusia, tidak masuk dalam arti bangkai yang umum dalam ayat tersebut karena ada keterangan bagian bangkai seperti daging, kulit, tulang, urat, bulu, dan lemaknya, semuanya itu najis menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, yang najis hanya bagian-bagian yang mengandung roh, bagian-bagian yang bernyawa saja seperti daging dan kulit. Bagian-bagian yang tidak bernyawa seperti kuku, tulang, tanduk, dan bulu, semuanya itu suci. Bagian-bagian yang tak bernyawa dari anjing dan babi tidak termasuk najis.
Dalil kedua, mazhab tersebut adalah mazhab pertama mengambil dalil yang dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut. Karena bangkai itu sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian tersebut, mazhab kedua beralasan dengan hadis Maimunah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama haruma akluha wa fi riwayati lahmuha. Sesungguhnya yang haram ialah memakannya. Pada riwayat lain ditegaskan bahwa yang haram ialah dagingnya. Riwayat jamaah ahli hadis. Berdasarkan hadis ini, mereka berpendapat bahwa menurut pengertian hadis tersebut selain dari daging tidaklah haram. Lagi pula mazhab bagian-bagian yang tadinya mengandung roh, bagian-bagian yang tadinya tidak bernyawa, tidak dinamakan bangkai. Adapun dalil bahwa mayat manusia itu suci, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Al-Isra 70. Arti dimuliakan itu hendaknya jangan dianggap sebagai kotoran najis. Lagi pula seandainya mayat manusia itu najis, tentunya kita tidak disuruh memandikannya, karena kita tidaklah disuruh mensucikan najis-najis ain lainnya. Bahkan najis-najis ain lainnya itu tidak dapat dicuci, maka suruhan terhadap kita untuk memandikan mayat itu adalah suatu tanda bahwa mayat manusia bukan najis. Hanya ada kemungkinan terkena najis sehingga kita disuruh memandikannya. Kedua, darah nih. Segala macam darah itu najis selain hati dan limpah. Hati dan limpah itu tidak najis, boleh dimakan. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Al-Maidah 3. Sabda Rasulullah, Ukhillat lana maitatani wadaman as-samaku wal jaradu wal kabitu wattihal. Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, ikan dan belalang, hati dan limpah. Riwayat Ibnu Majah. Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih, begitu juga darah ikan. Kedua macam darah itu suci atau dimaafkan, artinya diperbolehkan atau dihalalkan. Nanah 3 nih. Segala macam nanah itu najis bagi yang kental, baik yang kental maupun yang cair, karena nanah itu merupakan darah yang sudah busuk. Keempat, segala benda cair yang keluar dari dua pintu tempat buang air kecil dan air besar nih. Semua itu najis selain dari mani, yang baik yang biasa seperti tinja, air kencing, ataupun yang tidak bisa seperti ma'as nih, cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika ada syahwat yang sedikit, itu namanya ma'as. Baik dari hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi 2 biji batu dan sebuah tinja keras untuk dipakai istinja. Beliau mengambil 2 batu saja, sedangkan
kembalikan tinja. Beliau kembalikan dan berkata, tinja ini najis. Hadisnya Nabi ini diriwayatkan Bukhari hadis Bukhari. Kemudian hadisnya Nabi yang artinya ketika orang Arab Badui buang air kecil di dalam masjid, beliau bersabda, tuangilah olehmu tempat kencing itu dengan setimba air. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis lainnya dari Ali Khalifah keempat, ia berkata, saya sering keluar masjid sedangkan saya malu menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya suruh Mikdad menanyakannya. Mikdad lalu bertanya kepada beliau. Jawab beliau, hendaklah ia basuh kemaluannya dan berwudu. Riwayat Muslim. Ini sudah dengarkan. Arak nomor 5. Arak, setiap minuman keras yang memabukkan itu haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsum min amali syaiton. Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Al-Maidah 90. Yang keenam, anjing dan babi. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi. Sabda Rasulullah. Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Riwayat Muslim. Cara mengambil dalil dengan hadis tersebut ialah dalam hadis ini kita disuruh mencuci bejana yang dijilat anjing. Mencuci sesuatu disebabkan 3 perkara: 1 karena hadas, 2 karena najis, dan 3 karena kehormatannya. Di mulut anjing tentu tidak ada hadas, tidak pula kehormatan. Oleh sebab itu pencucinya hanya karena najis. Babi dikiaskan, disamakan dengan anjing karena keadaannya lebih buruk daripada anjing. Okelah, saya cukupkan sekian dulu. Semoga pembacaan ini, pengajian ini tentang bersuci bermanfaat untuk Anda semua dan bisa dimengerti. Saya khusus Ramadan cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.